Jadi harapannya adalah ke depan bekerja ke luar negeri itu tidak lagi merupakan alternatif, tapi menjadi pilihan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Tribuners, saya telah bersama dengan Kepala BP3MI, Bang Fauzi. Halo, Siap. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang Rio. Baik, Bang. Kita ingin menanyakan secara teknis. Bagaimana kita melihat program sekolah migran atau vokasi yang digagas oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Disdikbud Lampung ini, Bang? Saya melihat yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung ini merupakan langkah strategis, terobosan hebat, langkah luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung terkait gap yang biasanya ada di luar negeri. Jadi banyak orang-orang kita itu kurang yang ditempatkan secara formal dan profesional karena ada dua masalah. Yang pertama adalah gap bahasa, yang kedua adalah gap keterampilan. Nah, dan ini difahami betul oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam kepemimpinan Bapak Mirza. Gap ini mau dia minimalisir. Jadi akan banyak nanti orang-orang Lampung yang berkeinginan atau anak-anak muda Lampung yang berkeinginan bekerja ke luar negeri itu betul-betul sudah mempunyai keterampilan dan bahasa. Dan dipersiapkan itu dimulai kelas 3. Jadi harapannya adalah ke depan bekerja ke luar negeri itu tidak lagi merupakan alternatif, tapi menjadi pilihan strategis. Dan Pak Gub menyampaikan bahwasanya anak-anak muda kita yang saat ini berkeinginan atau nantinya bekerja ke luar negeri itu merupakan investasi sumber daya manusia. Kenapa disebut investasi sumber daya manusia? Karena yakinlah bahwasanya warga kita, anak-anak muda kita yang bekerja ke luar negeri, pasti mereka akan mendapatkan wawasan yang banyak, pengetahuan yang luas. Dan nanti bisa diterapkan di Indonesia, bisa dilakukan hal-hal yang baik lah di Indonesia. Dan juga sebenarnya pemuda-pemuda kita yang nantinya bekerja ke luar negeri itu tidak hanya ada potensi dia kualitas sumber daya manusia, tapi juga mempunyai potensi yang kedua, menjadi wirausahawan muda. Nah, ini juga dilihat oleh Bapak Gubernur. Contoh seperti kita kerja di Jepang. Gaji di Jepang itu UMR-nya kurang lebih kalau dikurskan 22 juta. Sedangkan UMR di Bandar Lampung kurang lebih 3 juta. Berarti kalau kita melihat kerja di Jepang selama 3 tahun sama seperti kerja di Bandar Lampung 21 tahun. Perbandingannya ya? Perbandingannya. Berarti kalau kerja di Jepang itu 5 tahun sampai Indonesia pensiun. Nah, kan usia kerja bertambah memperingkas usia kerja. Jadi, nah, uang yang didapatkan selama 3 tahun pun dari anak-anak muda kita yang bekerja ke Jepang itu kurang lebih mereka membawa 500 miliar lebih. Nah, itu potensi mereka untuk nanti bisa menjadi wirausahawan muda. Dan melihat data statistik tahun 2024, jadi angka pengangguran di Provinsi Lampung itu berjumlah kurang lebih 200.000. Dan itu didominasi pertama lulusan SMK, kedua SMA, ketiga perguruan tinggi. Nah, bagi saya melihat data BPS itu, data statistik itu, saya melihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, malah semakin banyak yang nganggur. Nah, dalam hal ini adalah salah satu bentuk langkah strategis dari Provinsi Lampung dalam rangka upaya untuk menekan angka pengangguran. Gitu. Dan kalau kita melihat bahwasanya di Indonesia secara mayoritas itu kita sedang bonus demografi. Jadi jumlah penduduk kita banyak. Di satu sisi di luar negeri pun juga sama, mereka kekurangan jumlah penduduk. Nah, di sini kita mau mengisi peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri. Contoh seperti Jepang. Jepang untuk 5 tahun ke depan itu membutuhkan kurang lebih 825.000. Kurang lebih antara 820.000 untuk berbagai bidang, dari mulai industri, otomotif, perhotelan, perikanan dan lain sebagainya. Itu baru satu negara, belum di berbagai negara maju yang lainnya.
Dan saya melihat berbagai negara maju ini semakin berkurang jumlah penduduknya, gitu. Dan di posisi kita bonus demografi kita malah banyak penduduk. Oleh karena itu penting untuk kita untuk saling mengisi. Jadi saling membutuhkan. Jadi kita membutuhkan pekerjaan yang relatif bergaji tinggi dan juga mereka juga membutuhkan kita untuk bersama-sama membangun ekonomi mereka. Oke. Nah, Bang, kita tahu kan BP3 ini Badan Perlindungan Pekerja Migran, Bang ya. Kurang lebih seperti itu. Lantas bagaimana, Bang, peran spesifik BP3MI Lampung dalam mendukung dan mengawasi sekolah migran? Apakah BP3MI Lampung akan terlibat menyusun kurikulum dalam teknis pembelajaran atau seperti apa peran-peran strategis pengawalan hingga mengantarkan siswa-siswa yang sudah lulus ini ke luar negeri? Seperti apa peran kita, Bang? Kita mempunyai peran ganda dalam hal ini, Bang Rio ya. Kita mempunyai satu peran kita itu selaku fasilitator. Jadi anak-anak yang hari ini dididik di kelas migran vokasi untuk menempa keterampilan bahasa, menempa keterampilan kemampuan dasar individu, itu nanti kita akan fasilitasi dengan mempertemukan mereka dengan beberapa P3MI. Dalam hal ini ada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang legal dan resmi. Itu kurang lebih kita ada 16 perusahaan yang memang sudah punya job di Jepang. Kita akan fasilitasi dalam bentuk virtual job. Jadi tidak mesti datang P3MI atau anaknya datang ke perusahaan, enggak. Kita akan fasilitasi antara pekerja migran, perusahaan yang menempatkan, nanti ada BP3 dan didampingi juga oleh Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Pendidikan. Jadi peran kita pertama adalah selaku fasilitator. Yang kedua, kita juga selaku pengawas. Jadi kami mengambil bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait kurikulum atau materi yang nanti sesuai dengan permintaan yang ada di luar negeri. Standarnya harus betul-betul sesuai dengan standar luar negeri, agar gap terkait masalah bahasa dan keterampilan sudah tidak lagi menjadi halangan kita, dan kita betul-betul bisa bersaing di pasar tenaga kerja global. Nah, Bang, kita tahu kan image daripada masyarakat khususnya ketika anak atau tetangga bekerja di luar negeri, ini pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Lalu juga banyak juga kekhawatiran untuk masuk atau kita merantau ke luar negeri ini ditemukan juga unsur-unsur penipuan dan hal-hal yang tidak diinginkan yang mengatasnamakan suatu perusahaan atau lain hal sebagainya yang berbau penipuan. Lantas bagaimana, Bang, kita memastikan agar para siswa ini sedang dididik mereka di jalur yang khusus yang memang betul-betul artinya sesuai dengan spesifikasi, dan bagaimana kita memastikan legal dan keamanan daripada calon-calon siswa yang akan merantau ke luar negeri ini, Bang? Oh, pertanyaan cukup menarik, Bang Rio. Jadi yang namanya legalitas, legalitas dan keamanan itu adalah poin utama. Jadi khusus di kelas migran vokasi, anak-anak yang memang sudah dididik, sudah ditempa selama setahun ke depan, kita juga tidak biarkan mereka untuk mencari sendiri. Kita juga fasilitasi. Satu, kita harus karena di Jepang itu ada dua pola ya. Satu, ada pola yang namanya G2G, seperti di bidang keperawatan. Ada lagi satunya bidang P2P, private to private. Jadi ada P3MI yang merekrut. Sebenarnya ada lagi satu skema mandiri, tapi ke depan mudah-mudahan skemanya larinya semua ke P3MI, atau ada perusahaan yang merekrut. Dan perusahaan yang merekrut itu harus betul-betul terdaftar resmi. Terdaftar resmi di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, setelah itu ketika mereka itu kita sudah pertemukan dan segala macam, kita perlu nanti yang namanya ketika memang dia sudah lulus seleksi, baru kita dampingi untuk melengkapi dokumen-dokumen yang lainnya, seperti kompetensinya sudah ada, sertifikat kompetensinya, terus juga dia juga sehat betul, terus juga mempunyai kepesertaan asuransi dan lain sebagainya. Oke, artinya kan tidak ada perlu kekhawatiran daripada
orang tua atau lingkungan di sekitarnya terkait dengan keamanan dan legalitas, karena memang sudah dipastikan betul untuk tempatnya, lokasinya, dan juga arah dan bahkan tempat berapa. Kalau kita boleh tahu sih Bang, ada semacam perbedaan khusus nggak Bang antara pekerja di dalam negeri dan di luar negeri? Secara mungkin kalau di Indonesia ini jam kerjanya 8 jam, tapi kalau di luar negeri apakah dia lebih keras atau justru relatif sama, atau seperti apa gambaran sepanjang pengetahuan kita ini Bang? Di negara penempatan tuh punya budaya yang berbeda ya. Jadi contoh kecil seperti negara Jepang. Kalau negara Jepang itu biasa mereka berjalan 4 kilo, 5 kilo dari stasiun ke tempat kerja. Nah, kalau kita kan biasanya Gojek. Ya. Nah, dia punya kultur dan budaya yang berbeda. Dan barusan saya menanggapi pertanyaan yang pertama terkait masalah kekhawatiran orang tua dan segala macam. Percayalah, kalau sudah ada peran pemerintah sudah hadir, itu diarahkan pasti menuju proses yang resmi, yang terdata oleh pemerintah. Karena banyak masyarakat kita lebih percaya, tanda kutip ya, kepada keluarga mereka padahal itu calo dibandingkan pemerintah. Iya. Karena sering terjadi di berbagai daerah, ketika terjadi masalah, keluarga ini lari. Iya. Ujung-ujungnya akan melapor kepada pemerintah, kita fasilitasi. Hanya begini, biasanya kalau ada masalah penempatannya itu diproses secara ilegal, kita agak sedikit kesulitan untuk nanti membantu terkait pelindungannya. Tetapi saya berpikir bahwasanya mau masyarakat kita bekerja secara legal ataupun ilegal, tetap warga negara kita. Kita harus bantu melindungi. Tetapi sebaik-baiknya perlindungan adalah preventif, berjaga-jaga. Jadi sebelum terjadi kita sudah jaga duluan, supaya nanti tidak terlalu banyak mengobati gitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, artinya pengawasan atau perlindungan ini yang dilakukan BP3MI nantinya dari awal dia pemberangkatan sampai dia pulang, atau ada waktu-waktu khusus, atau seperti apa teknis pengawasan sendiri? Pelindungan itu dimulai sejak awal, Pak. Jadi mulai sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kita melindungi sejak pra pelindungan, masa pelindungan, dan purna pelindungan. Apa saja pra pelindungan? Satu, calon pekerja migran itu sudah mendapatkan informasi yang betul-betul akurat dan resmi. Dua, prosesnya, langkah-langkahnya pun sesuai dengan prosedural. Tiga, mereka betul-betul sehat untuk kerja ke luar negeri, mempunyai kompetensi, dan itu terpantau oleh pemerintah. Kalau yang resmi, gitu. Nah, di penempatannya juga ada pelindungannya. Jadi kita dibantu dengan teman-teman kita dari instansi terkait, dari Kemenlu, karena wewenang wilayah mereka untuk melindungi warga yang ada di luar negeri. Kita sering berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Duta Besar, dengan KBRI, dan lain sebagainya. Bahkan di purna pelindungan juga ada. Jadi ada giat-giat seperti pemberdayaan PMI Purna, reintegrasi. Jadi orang-orang yang bekerja ke luar negeri supaya tidak balik lagi ke luar negeri, dia juga harus dilatih untuk menjadi wirausaha, supaya nanti ke depan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja baru. Tapi juga banyak juga pekerja migran Indonesia itu tidak semuanya bernasib baik. Kalau misalnya mereka mental mereka rapuh, kita juga ada giat yang namanya reintegrasi sosial, revolusi mental, dan lain sebagainya. Oke. Nah, terkait Lampung sendiri nih Bang, kondisi pekerja migran Indonesia yang legal yang berasal dari Lampung saat ini, apakah ada peningkatan atau justru secara data justru ada penurunan, atau masih dalam tahap stabil? Jujur saja ya, saya melihat di tahun 2025 ini ada tren penurunan. Tren penurunan, tapi di satu sisi angka pengangguran kita naik. Betul. Dan saya turun lapangan di berbagai desa, sering ketemu kepala desa dan segala macam. Banyak warga mereka yang bekerja ke luar negeri, tapi tidak terdata oleh pemerintah. Masih besar betul peran calo di dalamnya. Yang bahkan yang sekarang menarik adalah, dulu kalau lulusan SD ataupun SMP, mereka terayu bujuk calo. Tapi sekarang mereka yang bekerja berangkat luar negeri dengan tanda kutip secara ilegal, mereka sadar kalau mereka bekerja secara ilegal di luar negeri. Contoh yang sekarang lagi booming itu GP,
general pass. Jadi mereka yang penting punya paspor, berangkat keluar negeri, kerja di sana. Nah, nanti setelah 1 bulan kemudian mereka akan dikejar-kejar oleh polisi dan imigrasi. Contohnya di negara Malaysia, gitu. Nah, makanya saya bilang trennya menurun, tapi angka pengangguran kita naik. Nah, karena banyak orang-orang kita yang bekerja keluar negeri itu tidak terdata oleh pemerintah, gitu. Dan memang perlu kita bersinergi dengan berbagai instansi terkait. Kalau ngurusin pekerja migran Indonesia ini tidak hanya bisa dilakukan oleh 1 instansi atau 2 instansi, semuanya harus bersinergi. Kepolisian, dinas PPPA, dinas tenaga kerja, terus juga ada dinas desa, saya lupa, itu semua harus betul-betul bekerja sama. Kalau ini dilakukan oleh 1 instansi nggak bisa, nggak mampu, gitu. Tapi secara teknis untuk pekerja nanti di luar negeri ini, apakah dia ada usia-usia khusus atau ada spesifikasi juga untuk katakanlah dia yang terbilang bukan lagi Gen Z yang memang udah usia-usia di atas 40 atau seperti apa? Sebenarnya gampang saja kalau untuk mengukur, Pak, kalau untuk bekerja ke luar negeri itu usianya berapa sih? Jadi kita harus melihat undang-undang peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Syarat untuk bekerja ke luar negeri usia minimal adalah 18 tahun. Minimal 18 tahun. Pak, maksimalnya berapa? Iya. Maksimalnya itu tergantung negara penempatan. Kalau negara penempatan boleh 45 tahun boleh. Kalau negara penempatan 50 tahun boleh. Gitu. Yang tidak boleh adalah dia standar usianya minimal 18 tahun. Jadi di usia 18 tahun baru boleh. Di bawah 18 tahun nggak boleh. Kalau untuk masalah usia ya. Ya tapi sih saya sih berharap banyak anak-anak muda kita yang bekerja di luar negeri itu secara formal dan profesional. Karena begini, orang yang bekerja secara formal dan profesional itu ada jenjang karir. Betul. Gitu. Dan kita sudah mencoba untuk mengurangi penempatan secara informal, dalam hal ini pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga tidak ada karir. Ya ada sih kepala pembantu rumah tangga, biasanya hanya di film Meksiko, kalau nggak Spanyol. Tapi selebihnya kan nggak ada. Tapi berbeda dengan orang yang bekerja di bidang karir. Saya kasih contoh seperti pekerjaan kelapa sawit. Itu kan formal ya, tapi skill rendah. Tetapi dia ada peningkatan karir. Bisa jadi pengawas di perkebunan kelapa sawit, mandor lah bahasanya. Gitu. Kalau formal masih ada peningkatan karir. Secara ngolahnya nanti bisa dan bisa dibawa ke Indonesia. Belum lagi kalau dia profesional yang di bidang yang high skill, gitu. Itu lebih profesional lagi. Contoh anak-anak muda kita yang bekerja di Jepang, kerja di otomotif, mereka bisa jadi supervisor, bisa naik tingkat jadi manajer dan lain sebagainya. Nah sepanjang pengetahuan kita juga di lapangan, Bang, menurut pemberitaan dan juga laporan, memang bukan tidak mau pemuda-pemuda ataupun lulusan yang baru lulus ini untuk ke luar negeri, tapi hanya informasi yang terbatas dan juga mereka bahkan ada yang nekat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri secara legal. Untuk Provinsi Lampung sendiri, Bang, ada nggak sebuah contoh ini untuk mungkin lebih ke warning kepada para pemuda yang nekat tanpa jalur yang khusus, mereka terpengaruh calo atau mereka nekat secara ilegal. Berapa kasus yang kita tangani hal-hal yang khusus di Provinsi Lampung yang di luar jalur ini, Bang? Kalau terdata tahun 2024 tuh 8 kasus. 8 kasus. Yang baru kita data. Yang langsung melapor ke BP3. Yang tidak terlapor jauh lebih banyak. Mencapai berapa itu, Bang? Saya yakin bisa ratusan lebih. Cuma kan gini, tidak semua masyarakat tahu kalau mau mengadu mana. Betul. Nah, tapi kami mencari solusi terkait hal itu. Jadi kita lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita pasti melakukan yang namanya sosialisasi dan edukasi. Kita lakukan itu baik secara konvensional ataupun sekarang menggunakan media sosial. Nah, konvensional kita datang langsung ke masyarakat, sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi hal ini masih keterbatasan masalah anggaran. Desa kan tuh banyak. Tidak semua kita bisa seluruh desa kita lakukan sosialisasi, SDM dan lain sebagainya. Tapi kita masih bisa menggunakan cara media sosial. Jadi kita punya media TikTok ataupun Instagram, Facebook, dan kita juga sedang mengcounter beberapa
TikTok yang memang melakukan proses perekrutan. Sekarang kan media begitu. Lewat TikTok semua orang tahu. Iya. Nah, kita juga mau mengcounter kalau misalnya ada proses-proses yang tidak resmi. Yang kedua, kita itu ada yang namanya Desa Migran Emas. Jadi tujuannya adalah desa itu, aparat desanya betul-betul tahu bagaimana rakyatnya migrasi kerja secara aman di luar negeri. Karena banyak aparat desa yang tidak tahu. Banyak juga tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda atau tokoh masyarakat juga tidak tahu. Nah, kami dengan launching Desa Migran Emas yang digagas oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kami launching di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Lampung, seperti Lampung Timur. Kemarin ada 20 desa yang di launching. Jadi nanti ke depan aparat desanya itu betul-betul tahu bagaimana migrasi yang aman, gitu. Dan juga mengajak keterlibatan tokoh-tokoh para tokoh-tokoh di desa. Nah, saya yakin itu bisa mengurangi pergerakan para calo ya. Tetapi kita juga mempersiapkan yang namanya yang digagas oleh pemerintah provinsi, kelas migran vokasi. Nah, kelas migran vokasi kan biasa satu sekolah, misalnya SMK, tapi ini untuk 5 desa atau 6 desa. Bagi anak-anak muda kita itu ada peluang kerjanya akan ditahu di sekolah tersebut. Akan diketahui di sekolah tersebut. Karena banyak anak-anak muda kita ketika lulus bingung mau kemana ini. Akhirnya terjebaklah di calo dan segala macam. Bahkan kemarin sempat ada yang scamming yang Kamboja ya. Nah, itu kan informasi juga dari desa, mereka melihat media sosial atau mungkin ada yang datang untuk merekrut. Nah, sekolah itu juga harus kaya dengan peluang kerja. Termasuk kita bantu sekolah-sekolah itu kalau sudah ada kelas migran vokasi, kita akan lakukan sosialisasi dan gambaran di kerja negara penempatan seperti apa, peluang kerja juga seperti apa. Kami juga pertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang betul-betul resmi. Gitu. Nah, sebagai contoh nih Bang, ada nggak kasus yang ditangani BP3MI khususnya masyarakat Provinsi Lampung sebagai contoh supaya himbauan juga mereka sesuai jalur ke depan yang ditangani, yang Abang katakan tadi ada 8 orang ya kan? Itu endingnya seperti apa dan seperti apa perjalanannya kasus itu? Kasus yang terkini aja ya? Iya, yang terkini. Kasus yang terkini itu yang pertama kasus Kamboja, scamming. Bayangkan yang ditipu itu adalah anak-anak sarjana, adalah anak-anak sarjana S1 itu ditipu. Mereka bekerja di Kamboja, dibilangnya gaji tinggi, 12 juta, 15 juta. Faktanya mereka nggak digaji, bahkan disiksa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sekarang lagi itu ramai, itu terkait masalah GP, General Pass. Jadi negara penempatan di sana itu membuka visa buat untuk berkunjung bebas, ujungnya untuk bekerja. Tapi cuma paling jangka waktu 1 bulan mereka sudah harus dikejar-kejar nanti ngumpet-ngumpetan dengan imigrasi di sana. Akhirnya menjadi ilegal. Karena mereka pengennya kerja cepat, dapat uang dan segala macam. Tapi itu kan berbahaya. Jadi pemerintah itu sedang membuat pola bagaimana proses penempatan itu cepat, gitu. Tetapi secepat-cepatnya proses ini juga betul-betul calon pekerja migran kita juga harus punya kompetensi. Jangan tidak hanya di pelayanan ya, tapi memastikan mereka pekerja migran itu punya kompetensi. Karena begini contoh kecil, kita nggak usah dibilang formal ya. Seperti pembantu rumah tangga aja, itu berbeda mesin cucinya Indonesia dengan mesin cuci di luar negeri. Salah pencet kan bisa diprotes kita dengan majikan. Nah, kayak gitu-gitu kita harus meningkatkan kapasitas kompetensi kita. Nah, untuk mengurangi hal itu, bagaimana kita kolaborasi BP3MI ini dengan berbagai pihak seperti kepolisian, pemerintah, dan lain hal sebagainya, atau ketika memang sudah ditemukan masyarakat Indonesia khususnya ke luar negeri secara ilegal dan dia ternyata mendapat perlakuan yang tidak layak, tapi ini sudah terjadi kan, mau nggak mau tetap kita juga yang mengurusi Bang. Ini bagaimana nih Bang ke depan bentuk kolaborasi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di negara-negara luar? Yang pasti yang barusan saya sampaikan ke Bang Rio, urusan pekerja migran Indonesia terkait pelindungannya tidak bisa dilakukan satu instansi. Kita harus betul-betul saling bersinergi. Kanwil imigrasi, kepolisian, PPA, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan. Nah, semua harus berkolaborasi. Bahkan dulu Dinas Pendidikan itu tidak terjamah untuk mempersiapkan pekerja migran Indonesia. Dan di Lampung mulai.
Jadi yang masak nanti, mematangkan nanti pekerja migran betul-betul dipersiapkan itu adalah Dinas Pendidikan. Dan saya belum melihat ada satu pemerintah kabupaten ataupun provinsi yang secara mayoritas ya skala besar mempersiapkan pekerja migran Indonesia. Yang saya tahu hanya di Lampung. Dia membentuk kelas migran vokasi selama setahun sebelum anak itu lulus. Jadi saya melihat pemikiran kepala daerah dalam ini Pak Mirza melihat bahwasanya dia ingin anak-anak muda Lampung yang nanti lulus sekolah SMK ataupun SMA tidak hanya siap kerja tapi siap pakai. Karena biasanya kalau siap kerja melamar. Betul. Tapi kalau siap pakai dilamar. Beliau bercita-cita anak-anak muda Lampung itu dilamar. Jadi ketika mau selesai di kelas migran vokasi, perusahaan-perusahaan Jepang memang sudah menginginkan anak-anak muda Lampung. Itu harapannya. Oke, baik Bang. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir bagi kita, dan sepanjang obrolan kita banyak sekali tadi hal-hal yang mesti kita ulas kembali di kemudian hari. Tentunya kita akan undang Abang kembali dalam podcast Tribun Lampung. Baik Tribuners, itulah tadi bincang-bincang singkat kita bersama dengan Kepala BP3MI, Bang Fauzi. Tentunya Tribuners, saksikan terus podcast Tribun Lampung dengan saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.